alasannya apa? Kebetulan saya dapat tawaran pekerjaan di perusahaan lain, Pak. Di Jakarta juga? Oh, bukan, Pak. Kebetulan di luar kota tempatnya. Gaji di sana lebih tinggi daripada di sini? Bukan masalah gaji, Pak Al. Cuman memang saya tertantang ingin... Semenjak aku tinggal cuti, pekerjaan sekarang numpuk. Aku harus selesaiin semuanya dengan cepat sekarang. Saya ingin menawarkan kerjasama yang menarik dan yang pastinya menguntungkan juga untuk Ibu Marsha. Maaf, saya sudah punya pekerjaan. Oh, saya tahu kok. Cuman kebetulan perusahaan saya butuh konsultan dan saya ingin Ibu untuk mengisi posisi tersebut. Dan saya jamin posisi ini akan jauh lebih menarik daripada perusahaan Ibu yang sekarang. Pak Al dan semua orang yang sudah sangat baik sama saya. Saya sangat merasa bersalah dulu datang ke kantor ini karena misi dari almarhum Mama. Rasanya kok salah ya? Kalau aku harus bertahan di sini, walau Pak Al yang minta. Aku merasa nggak pantas ada di sini. Tiara, apa yang harus kakak lakukan ya sekarang? Kalau aja kamu masih ada, pasti kakak bisa diskusi soal kegelisahan ini sama kamu. Apa lebih baik kakak menerima tawaran mereka ya, Dek? Ya biji kopi yang udah rusak dibuang aja, nggak usah dipakai lagi. Ya, jangan dicampur. Enggak. Ya udah. Tunggu kiriman ya. Ya, assalamualaikum. Ya nak. Pak, aku berangkat ya. Lah, aku berangkat sekarang. Papa udah bikinin bubur loh. Iya Pak, tapi aku ada meeting penting di kantor, jadi harus tepat waktu. Nanti jangan lupa ya kita beli kurban sama Rena loh. Iya, janjinya juga habis Rena pulang sekolah kan? Iya, nanti Papa jemput kamu di kantor ya. Ya udah, aku berangkat ya. Papa anterin kamu sekarang ke kantor? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Assalamualaikum. Salam. Nah, sekarang kok nggak ikut? Makan? Kayaknya masih tidur ya, Mir? Si Bobo kayaknya kecapean deh Pak, Bu. Soalnya happy banget semalam makanya ditemenin sama Kiki. Iya, kayaknya juga Rena sama Askara juga happy sekali. Ya sering-sering lah kita bikin acara kumpul-kumpul. Nggak seramai semalam sih, tapi at least sama keluarga-keluarga dekat aja. Ya. Oke. Ya mama lah yang ngatur nanti. Kalau mama jago kalau buat tata gitu. Oh, I just love party, darling. Sampai dua. Ntar dulu ya. Assalamualaikum, Ren. Waalaikumsalam, Pak. Saya sudah di kantor polisi, Pak. Dan saya mau mengupdate ke Bapak. Oke. Terus? Iya, Pak. Sejauh ini tim penyidik masih mendalami kasus pengiriman bom tersebut oleh Pak Mario, Pak. Dan saya juga sudah menyerahkan bukti CCTV yang ada di rumah Bapak untuk diselidiki mereka, Pak. Oke, bagus. Mudah-mudahan dengan barang bukti yang kita serahkan bisa menjerat Mario ya. Dan Mario bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya, betul, Pak. Saya akan terus memantau perkembangan kasus ini, Pak. Dan memang benar, Pak Mario harus dijebloskan ke penjara, Pak. Harus itu, Ren. Saya mau minta tolong satu lagi ya. Minta tolong apa, Pak? Tolong taruh satu orang untuk jaga Miss Raisa sama menjaga Mario. Ya, awasi terus. Baik, Pak. Oke, makasih banyak ya. Ya, baik, Pak. Randy. Oh. Salah kerja. Oke. Aku habis ini langsung berangkat ya. Ya. Nanti juga biar Mama yang jemput Rena sama Mirna ke sekolah ya. Terus langsung ini kita janjian katanya mau beli hewan kurban. Oh iya. Oh iya, Papa janji mau beli sapi sama kambing. Nanti habis pulang kantor,
Papa usahain pulang cepet, terus kita langsung cari sapi. Oke, Pak. Nah, kita janjian ketemu di sana aja ya, berarti ya. Ya, nanti tinggal kabar aja, Ma. Oke. Yang penting makanan dihabisin. Ya, harus banyak ya. Enak nggak? Enak. Pak Mario, Pak, apa benar Pak Mario mengirimkan bom ke acara ulang tahun klien Bapak? Apa Anda melakukannya karena merasa kalah saing dalam hal bisnis? Atau ada hal lain, Pak? Tolong, kalian, jangan menyebar isu sembarangan ya. Pak, tahan emosi. Jangan sampai Bapak kelepasan. Bisa jadi sasaran empuk buat media. Rekan-rekan media wartawan, tolong jangan memberitakan berita yang tidak benar, ya. Jadi silakan kalian tinggalkan tempat ini. Pak Mario, apa benar semua berita itu tidak benar? Padam, tapi semua tahu, Pak, kalau Pak Mario berusaha meneror kliennya dengan bom. Selamat siang Pak Mario. Siang Pak. Kami menjemput Bapak untuk datang ke kantor polisi. Untuk memberikan keterangan mengenai kasus bom kemarin. Jadi semua ini benar Pak, kalau Bapak terkena kasus bom. Masalah gue sama Aldebaran jadi berbutut panjang kan kayak gini. Mari Pak Mario kita kantor polisi, biar saya dampingi. Mari Pak. Ya. Pak, saya dengar PT Aldebaran Sejahtera itu membuka penawaran untuk menjadi investor event besar yang akan diadakan oleh Maharatu. Dan saya berpikir kalau sepertinya perusahaan kita itu bisa untuk jadi investor mereka. Saya rasa gagasan Bu Elsa sangat bagus dan menarik. Kalau gitu biar saya akan menghubungi pihak PT Aldebaran Sejahtera. Kayaknya nggak usah deh, biar saya aja yang langsung kontak mereka. Karena memang kebetulan saya kenal sama orang di perusahaan itu. Kalian siapin aja kelengkapan dokumennya, ya? Baik Bu. Ya udah, sudah selesai meetingnya. Ya, Terima kasih ya. Selamat siang. Siang Bu. Siang. Ini benar-benar peluang yang bagus sih buat perusahaannya Jessie. Coba telepon Aldebaran deh. Halo, Assalamualaikum Al. Waalaikumsalam. Tumben kamu telepon Elsa. Kenapa? Iya, jadi gini. Saya dengar kamu lagi buka penawaran untuk menjadi investor. Maharatu mau bikin event besar katanya. Dan perusahaan ini tertarik untuk invest di perusahaan kamu. Ya, alhamdulillah kalau memang perusahaan Jessica yang kamu pimpin memang mau menginvest di event besar Maharatu dan pengembangan produk Maharatu yang akan kami kembangkan sih. Senang saya dengarnya. Iya Al, saya sih berharapnya ini bisa menguntungkan perusahaan saya dan kamu juga. Ya semoga berjalan lancar ya Al. Amin, ya mudah-mudahan. Ya, saya yang terima kasih sama kamu karena sudah mau menjadi investor di Maharatu salah satunya. Nanti ini ya, masalah lebih dalamnya nanti koordinasi sama Randy ya. Nanti saya beritahukan Randy kalau harus ngubungin kamu. Oke. Makasih loh udah dikasih kepercayaan. Oke, saya yang terima kasih Elsa. Oke, nanti saya telepon lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ren. Ren, barusan Elsa telepon saya. Jadi perusahaan Jessica yang Elsa pimpin itu ingin menjadi investor di event Maharatu dan pengembangan produknya Maharatu. Jadi nanti kamu bisa langsung koordinasi sama Elsa ya. Oke. Siap, saya tunggu ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Anak-anak, ada yang tahu nggak sebentar lagi kita mau ngerayain hari raya apa? Miss kasih petunjuknya ya. Petunjuknya Mo, Be. Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Aku Miss. Apa? Hari Raya Idul Adha. Yeay, bener Reina. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Mau tahu nggak kisahnya kenapa setiap Hari Raya Idul Adha kita itu harus berkurban? Mau Miss. Miss ceritain ya.
Jadi pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihi salam sedang tertidur. Kemudian Nabi Ibrahim itu bermimpi, tapi mimpinya serem banget. Sampai Nabi Ibrahim alaihi salam itu sedih banget dan juga khawatir. Kira-kira tahu nggak mimpinya apa sampai Nabi Ibrahim itu sedih dan juga khawatir? Nggak tahu, Miss. Nabi Ibrahim kemudian bercerita kepada anaknya. Anakku, Nabi Ismail, ayah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan kamu. Kasihan dong, Miss. Ayahnya tega mau mengorbankan anaknya. Nabi Ibrahim terus menangis. Dia gelisah karena dia harus mengorbankan anaknya. Kemudian anaknya Nabi Ismail dengan pasrah berkata, "Ayah, jika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ikhlas untuk dikorbankan." Akhirnya Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim ikhlas. Nabi Ibrahim ikhlas untuk mengorbankan anaknya di lapangan yang luas. Tapi ternyata iblis datang dan mengganggu mereka. Iblis berkata, "Jangan ikuti perintah Allah. Itu hanyalah tipu daya. Memangnya kamu gak kasihan melihat anakmu meregang nyawa di tanganmu sendiri?" Kemudian Nabi Ismail berkata, "Ayah, lakukanlah. Aku ikhlas walaupun harus dikorbankan." Nabi Ibrahim yang awalnya ragu, kemudian dia menetapkan hati untuk mengorbankan anaknya. Tepat saat itu, malaikat Jibril datang. Dan malaikat Jibril mencegah Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Malaikat Jibril mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Ibrahim, korbankanlah kambing ini sebagai pengganti Nabi Ismail. Makanlah darinya dan jadikanlah hari ini sebagai hari raya untuk kalian yang bersedekah." Nah, cerita itu yang membuat setiap tanggal 10 Zulhijjah kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Kalian mengerti semua? Mengerti, Miss. Nah, dari kisah ini kita belajar tentang ketaatan, keikhlasan, dan juga kesabaran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jangan pakai andong. Enggak. Ngapa sih lu gua tanya lu? Hah? Timbang begitu nih suruh agak mau. Lagu apa lu gua tanya? Oh ya, aduh, saya tuh baru ngebayanginnya aja udah mual saya. Baru ngebayangin belum ke kandang kambing. Ya elah, cemen banget lu jadi lelaki. Timbang bawa kambing aja mual-mual kayak mama lagi udah 4 bulan. Nah, ngatain saya cemen. Tadi tuh bawa kambingnya biasa aja nih. Sekarang bau kambingnya tuh makin menyengat tuh nggak nih? Bau kambing pas ini. Ini nih kambingnya. Berasa? Ibu. Ini kenapa ribut-ribut di dalam rumah begini ya? Ini, Kenapa Bu. sih, ada apa sih? Tadi si Indra cerita lucu. Apa? Enggak, Bu. Ini Bu, udah ayo kita berangkat aja sekarang, Bu. Jangan dengerin mereka berdua. Iya, telat Maya. Udah, Indra kamu anterin saya sama Kiki sama Askara. Kita mau jemput Reina sama Mira di sekolah. Habis itu anterin saya ke kandang ternak buat beli hewan kurban. Oh ya, Ayah Kiki jangan lupa bawa kantong kresek. Ngapain? Takut ada bayi gede gumoh. Iya, kita. Tapi emang aneh sih, biasanya kan juga kambingnya datang ke sini ya sama Nah, iya. sapinya ya. Iya, Ibu. Ya udah kan saya mau didik Reina sama Askara supaya tahu oh ini hewan benar. gitu, kasih Masal juga pendidikan. takutnya keributan, Iya, iya, Bu. iya. Yuk. saya minta minyak angin. Minyak. Ntar gua kasih minyak gelatah. Ilah. Kenapa sih ini mereka? Nggak tahu nih dua-duaan Bu kayak kucing sama tikus. Yang mau dibicarakan apa, Vel? Jadi gini Pak Al, saya mau mengajukan pengunduran diri Pak. Mau resign? Iya betul Pak. Alasannya apa? Kebetulan saya dapat tawaran pekerjaan di perusahaan lain Pak. Di Jakarta juga? Oh, bukan Pak. Kebetulan di luar kota tempatnya. Gaji di sana lebih tinggi daripada di sini? Bukan masalah gaji Pak Al. Cuman memang saya tertantang ingin